Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 127 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassin punya sifat yang tidak memiliki lawan disebut dengan sifat shofir. Artinya ada suara desisan seperti suara ular. Wa yastaftu ada hukum mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa yastaftunaka fi, jika kita berhenti di fi, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab huruf ini adalah ya sukun, huruf mad. Ya sukun didahului kasrah panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau kita wasol atau terus, maka fa-nya ini pendek karena madnya gugur. Disebut dengan takhallus bil hadfi. Kenapa madnya gugur? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua nun sukun. Pada nun tasydid ada nun sukunnya, nun sukun dan nun kasrah. Maka sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca, sukun pertama dihilangkan secara bunyinya. Jadi kalau wasal fi-nya pendek. Fin. Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Cara membacanya alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Fin nun disebut dengan hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, n tahan sampai ada suara masuk hidung. Fin nisa. Sa hukumnya adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya baris fathah, hamzahnya yang i satu kata pada kata an-nisa'i. Maka sin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Fin nisa. Jika berhenti di sa, ini boleh juga dihukumi dengan mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf yang disukunkan yaitu hamzah. Maka cara bacanya sin boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Jadi sinnya kita panjangin, kemudian ada naber ya agar hamzahnya terbawa. Fin nisa ya ditekan ujungnya. Nah ini tadi ralat ya. Kalau berhenti di nisa sebagai mad arid li sukun bacanya nggak boleh 2 ya. Kenapa? Karena mad aridnya ada pada mad wajib. Mad wajib itu nggak boleh 2 ya. Jadi ini bolehnya 4 atau 6. Jadi ini di sini kalau berhenti boleh 4, boleh 5, boleh 6. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Qulillah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya barisnya kasrah, maka dibacanya tipis bunyinya la. Qulillah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Qulillah.
la mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Qulillahu yufti, ti mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasroh, maka cara bacanya panjang 2 harokat. Yuftikum. Kemudian ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf fa, maka mim sukun dibaca dengan jelas. Yuftikum fi mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf fa panjang 2 harokat. Fihinna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Fihinna. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf lam alif, waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Bagaimana apabila terpaksa? Berhenti saja, tapi nanti mundur dari 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Fihinna wa ma mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim dipanjangkan 2 harokat. Wa ma yutla, la mad tabi'i muqaddar karena ada fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wa ma yutla alai, lai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Alaikum. Kemudian ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan juga ba, maka mim sukun dibaca jelas. Alaikum fi. Jika berhenti di fi hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf mad ya sukun. Ya sukun didahului kasrah panjang 2 harokat, tapi dibaca panjangnya hanya jika berhenti saja. Kalau wasol fi-nya pendek, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, ya sukun sama lam sukun, maka sukun pertama dilepaskan secara bunyi, jadi fi pendek. Fil. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibaca secara jelas atau disebut dengan idhar qamari. Fil kitab. Apabila berhenti di tab, hukumnya adalah mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ta, huruf yang disukunkannya adalah huruf ba. Jadi kalau berhenti taknya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Fil kitab. Kemudian huruf ba-nya ini disebut dengan qalqalah kubra karena huruf qalqalahnya ini sukunnya tidak asli melainkan sukun karena berhenti, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang lebih terdengar, lebih berkumandang. Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab. Pertanyaan hari ini, sebutkan hukum tajwid
dari huruf nun ini. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.